Oke, aman kan suaranya? Oke, ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Perasaan Desa Episode 2. Suaraku masih agak berat ya, karena memang aku baru bangun sih. Setengah 3 pagi sini. Aku baru bangun soalnya. Ya mungkin di video kali ini aku bakal bawa sesuatu yang sedikit berbeda ya. Dan ini berhubungan dengan Kamar Terbleksan episode video reaction dari Kamar Terbleksan episode part 2 yang part kedua dari bingung apa. Ini ada hubungannya dengan ini sih, video reaction dari part 2 dari reaction Kamar Terbleksan episode 2. Karena berhubung kemarin ternyata kena copyright dan aku menghindari kena copyright strike satu kali lagi, ya mungkin kali ini aku bakal cari aman aja ya. Aku bakal ubah sedikit jadi pembahasan singkat aja ya. Aku bahas pembahasan singkat karena ya dari yang aku tonton di episode 2 kemarin, untuk part 2-nya cuma ada 4 poin sih yang bakal aku bahas di sini. Jadi videonya bakal benar-benar singkat banget. Jika buat jaga-jaga aja sih. Ntar aku udah buat ulang videonya sih. Cuma berhubung dulu kasusnya dari Kamar Tragedi 4 itu, aku juga udah nonton itu dan ternyata masih tetap kena copyright. Bahkan dari situ aku kena copyright strike. Ya, aku mau cari aman aja lah. Ya kita langsung aja ya. Aku bakal bahas sedikit, bakal ringkas sedikit, bakal bahas sedikit dari part 2 Kamar Terbleksan episode 2. Ini part 2-nya maksudnya adalah videoku ya. Di sini aku cuma bakal bahas 4 hal doang sih yang menurutku menarik dan memang sebenarnya bakal jadi bahasan yang benar-benar menarik, karena di sini kayak cerita pentingnya di sini. Yaitu ini ya, aku mulai aja ya. Itu yang pertama ada dari ya Allah, ada dari debutnya Kamar ada Shadow Moon. Kalau berdasarkan dari video yang aku potong di part 1 di video yang udah aku upload kemarin, ternyata pada saat Aoi pulang ke rumahnya kan, ini Misaki-san aku nggak tahu siapanya sih, kayak orang tua asuhnya atau gimana, aku lupa. Soalnya aku agak kurang di situ. Itu ternyata pas dia masuk ke dalam rumah sama temannya, ternyata Misaki-san ini ditemukan tewas dibunuh sama seseorang. Dan seseorang ini kalau dia di video part 1, ternyata orang yang bunuh Misaki-san ini adalah orang yang merupakan suruhannya dari suruhan Gorgom. Jadi ya dia kaijin juga. Kaijinnya bentuknya kalau saya bentuk bunga mawar ya. Nah, kenapa kok dia dibunuh? Karena ya dia ada hubungannya dengan, sepertinya karena dia ada hubungannya dengan Aoi. Aoi sendiri kan ada orang yang bisa dibilang mungkin jadi penghalang besar bagi Gorgom untuk melancarkan aksinya. Makanya dia diincar. Ya mungkin singkat cerita, dia akhirnya diserang berkali-kali. Ya dia berusaha untuk bunuh Aoi dan temannya berusaha melindungi kan, dan akhirnya malah dia yang diserang, yang juga akhirnya kena serang. Dan wah gila sih, di bagian ini menurutku rada gila sih. Dia kepala diinjek sampai kepalanya mecotot, anjir. Buset. Dan sempat dikira mati kan sama Aoi. Dan aku juga pas pertama nonton juga kira dia mati loh. Ternyata ya nanti ada jawabannya nanti setelah pertarungan berakhir. Nah, setelah temannya itu dilumpuhkan, si monsternya ini kan akhirnya alhamdulillah, sorry, lagi minum aku. Suara aku ada seret nih karena baru bangun, makanya aku baru rasa aku selingi minum air putih tadi. Oke. Singkatnya sih sampai mana tadi? Oh iya. Nah, pas Aoi sudah hampir dihabisi, Kotaro tiba-tiba datang. Nah, Kotaro pengen langsung berubah jadi wujud Patamenya dia, tapi ternyata si monsternya ini menyebarkan kayak semacam serbuk bunga gitu ya. Serbuk bunga sih. Serbuk bunga yang ternyata fungsinya itu
dimaksudkan itu agar si Kotaro ini nggak bisa berubah jadi Black Sun. Makanya dia mau kamu, tapi untungnya si Kotaro masih berhasil masih berhasil membawa Aoi kabur sih. Cuma ya dia tetap enggak, aku nggak kabur sih. Si Mose ini membawa Aoi kabur terus sama Kotaro dikejar. Dia berusaha, dan Kotaro juga tetap berusaha buat berubah jadi Black Sun, tapi tetap gak bisa. Entah ini karena pengawas serbu bunga yang disebarkan sama monsternya tadi, atau ya mungkin karena tubuhnya Kotaro memang lagi lemah aja. Kalau misalkan dari episode pertama sebenarnya tubuhnya Kotaro masih belum benar-benar sembuh loh ini salah. Nah pas lagi kondisi kayak gini, tiba-tiba di belakang itu ada Nobiko tiba-tiba muncul, dan aku mikir ini Nobiko muncul saja jika sampai nggak bisa berubah. Ternyata dia udah memakai beltnya dan seketika berubah jadi Shadow Moon, tapi belum Shadow Moon yang wujud terakhir, yang masih wujud Batman sama kayak, dan wujud Batman-nya jadinya ya Ripen, kayak Ripen juga sih, warnanya sama kayak wujud Batman putih. Sorry bersin. Dan sekali berubah dia tiba-tiba langsung ngedorong si Aoi, dan si monster bunganya tadi itu pinggangnya digigit dan dikoyak sampai kebelah dua. Buset. Ini debutnya Shadow Moon gak kalah barbar kan dibandingkan si Black Sun. Aku edan di sini. Dan ya singkat cerita, aku gak mau bahas itu lebih lanjut karena aku takut kumuh lagi. Dan singkat cerita ya Aoi akhirnya berhasil diselamatkan. Aduh, terlalu kumuh sialan. Dan mungkin gitu aja untuk yang pertama. Terus yang kedua ini adalah rahasia di balik zat surga ya. Yang ini apa, kayak semacam zat yang sering dijadi makan untuk namanya para kaijin. Ini ternyata kalau bisa dibilang rahasianya cukup. Ini mungkin singkat aja kali ya. Tapi penjelasannya singkatnya mungkin, tapi menurutku ini cukup gila sih rahasianya. Ternyata zat surga itu kan namanya kan dari sang raja, kayak rajanya para kaijin itu kan, yang kayak monster beralang raksasa itu. Tapi ternyata ada satu hal lagi yang ditambahkan di dalam zat surga tersebut. Ternyata ada campuran daging manusianya. Ini kan ada bagian di mana pertama dia kayak masuk ke dalam sebuah penjara. Nah di dalam penjara ini kayak ada banyak sekali orang yang jadinya ditawan di sana kan. Aku ngiranya pertama kali itu orang-orang yang ditawan ini adalah para kaijin. Ternyata mereka manusia biasa anjir. Mereka manusia biasa, tapi kemudian dan beberapa dari mereka itu kayak dipilih dalam tanda kutip ya. Untuk beberapa itu dijadikan bahan untuk membuat zat surga. Terus beberapanya lagi diubah jadi kaijin. Sepertinya sih yang benar-benar terpilih saja yang bakal dijadikan eksperimen untuk diubah menjadi kaijin. Dan mereka yang diubah jadi kaijin ini kemudian dibawa ke pelelangan gelap. Ada sebuah tempat di mana nih yang isinya itu orang-orang kaya dari seluruh dunia mungkin kali ya. Yang dimana ternyata di sana itu adalah tempat pelelangan kaijin. Jadi orang-orang yang sudah diubah jadi kaijin ini kemudian dilelang untuk dijual pada orang-orang kaya. Jadi ya dengan embel-embel segala macamnya lah, kayak kelebihan biar laku. Nah, uang hasil pelelangannya itu masuknya kemana? Ya ini, ke Perdana Menterinya. Jadi Perdana Menteri dapat untung itu juga dari situ. Ini benar-benar gila sih menurutku. Ada gila. Ada kayak semacam konspirasi di balik semua ini benar-benar edan sih bang. Ya well, kalau memang dilihat dari episode pertama si Perdana Menteri memang gak ada ya. Ini cuma feel-ku aja sebagai penonton sih, tapi memang ada feel kayak aja kalau lihat dia. Kayak ada semacam hal tersembunyi, hal gelap yang dia sembunyikan. Kayak ternyata bener dong. Buset. Oh iya, langsung lanjut aja ya. Lanjut ke hal ketiga, yaitu tentang ini dua orang yang sepertinya adalah orang tuanya Aoi ya. Mereka itu kan mereka kan baru pulang ke Jepang kan, dan ternyata memang bakal ketemu sama anaknya.
tiba-tiba mereka ditangkap oleh sekelompok orang, dan sekelompok orang ini sepertinya orang dari kubu partai Gorkom ya. Kalau aku sih kayak dari kubu partai Gorkom. Aku nggak tahu sih. Apa namanya? Aku nggak tahu sih ini mereka tertangkapnya karena apa. Tapi sepertinya tertangkapnya mereka itu ada hubungannya dengan mungkin ya sama kayak pengasuhnya AOI yang dibunuh itu sih. Jadi kayak ya ada hubungan memang karena ada hubungan sama AOI aja sih. Tapi makanya orang tuanya AOI ini juga kalau nggak salah kan pekerjaannya juga nggak sembarangan. Mungkin saja ada hubungannya dengan yang pernah dengan rahasia yang mungkin disembunyikan sama partai Gorkom, dan yang dimana cuma orang tuanya AOI aja yang tahu. Makanya mereka mulai diculik. Tapi nggak tahu sih nasibnya gimana. Mungkin nasibnya mereka mungkin bakal disinggung nanti di episode 3. Ya kalau misalnya video reaction episode 3-nya sudah bisa diupload secara aman dan sudah dipublish, mungkin bisa nonton di sana aja lah nasibnya kayak gimana. Dan ini terakhir yaitu di yang keempat, yang terakhir itu adalah tentang nasibnya AOI kayak gimana. Karena oh iya, untuk sebelum membahas ini ya, ini mungkin bahas sedikit nasib temannya AOI. Dia kan setelah matanya mencotot tadi kan dia dikasih zat surga sama Nobuhiko kan. Dan kalau aku nggak salah lihat, dia tuh kayak seperti menunjukkan tanda-tanda regenerasi. Jadi kayak dia mulai sembuh. Jadi ternyata dia belum mati sih untungnya. Tapi ditinggal gitu aja sih. Nggak tahu nasibnya kayak gimana. Nah, kalau balik lagi ke AOI, dia kan kuliah di bawah sama Kotaro kan. Dan AOI sendiri juga bingung, dia harus gimana. Dia nggak punya tempat tinggal lagi. Pengasuhnya dia udah dibunuh. Terus juga kalau dia sembarangan pergi ke tempat lain, dia juga bakal diincar sama para kaijin yang mungkin memang kemungkinan besar adalah seluruhannya pada Gorkom. Nah itu ya udah, dia kemudian tinggal lagi sama Kotaro. Dan ini nggak tahu sih, mungkin alasan random seorang remaja atau gimana, tiba-tiba dia minta tolong sama Kotaro buat diajari cara bertarung. Ini aku juga nggak tahu sih, ya mungkin cuma alasan pembela untuk bisa membela diri aja sih, alasan sederhana. Ya nasib remaja pak, mau apa yang mau diharapkan gitu. Tapi ya mungkin kelanjutannya, tapi nggak tahu sih kayak gimana, karena setelah AOI mengatakan hal itu, episode-nya langsung bersambung. Ya mungkin kelanjutannya sama kayak soal orang tuanya AOI kayak gimana, mungkin bakal bisa dilihat di episode 3 ya. Jadi mungkin ya bagi kalian yang sudah cukup umur mungkin bisa tonton langsung aja di Amazon Prime kayak gimana. Keliru ngomong, ya bisa lihat langsung aja di episode 3 kayak gimana. Tapi kalau mungkin yang kalian belum cukup umur, lihat di konten reaction ku aja. Coba lihat di konten reaction episode 3 aja kalau udah rilis videonya. Ya kurang lebih gitu aja sih. Ya memang nggak ada yang terlalu banyak dibahas sih, karena ya sebagainya udah aku tonton di episode di part pertama. Jadi ya untuk part 2 ini mungkin cuma 4 hal ini aja yang aku memang bahas, karena ya 4 hal ini yang menurutku paling menarik untuk dibahas. Penasaran juga sih ini. Dan untuk itu pun menurutku paling edan sih. Debunya nggak kalah barbar dibandingkan Black Sun. Black Sun aja menurutku udah barbar karena tarik menariknya itu. Seto ternyata lebih barbar lagi, buset. Ya adalah mungkin, tapi menarik sih emang. Dan ternyata ada konspirasi di balik si Perdana Menteri. Wah ini makin menarik nih ceritanya, ini bakal kayak gimana, penasaran juga sih. Ya mungkin lebih gitu aja lah video pembahasan singkat dari Kamen Rider Black Sun episode 2 ini, yang part 2 nya harus aku ganti jadi konten bahas singkat karena kena copyright. Ya lihat aja sih, kalau misalnya episode 3 ini bisa diupload dengan aman, ya aku bakal nyoba episode 4 kayak gimana, reaction lagi episode 4. Dan kalau episode rasanya aman, mungkin aku bakal balik konten tesnya kayak biasanya. Tapi kalau ternyata
masih belum aman, aku bakal buat konten bahas-bahas singkat kayak gini lagi. Nah, tapi yang aku bahas cuma beberapa poin pentingnya aja ya. Gak benar-benar aku bahas semua karena ini satu episode itu panjang durasinya. Jadi aku bakal cuma ngambil poin-poin pentingnya aja biar videonya gak terlalu panjang. Ya, mungkin kalau begitu aja lah video kali ini. Ini juga ada lagi aku jam lagi udah mau subuh soalnya aku mau siap-siap dulu lah. Oke. Ya, kalau bisa kata-kata anjir aku gara-gara masih ngantuk. Nah, sekian aja. Like dan share video ini kalau video ini menarik. Subscribe juga kalau kalian suka dengan apa yang ada di channel ini, meskipun dengan hal berbeda kali ini. Dan seperti biasa, kirim juga kritik dan saran kalian di kolom komentar, dan kalau kalian punya saran gimana video ini biar kalian copyright, mungkin juga bisa di kolom komentar. Itu membantu juga kan. Win-win solution. Dan untuk update yang soal kayak gini bisa dilihat juga mungkin bisa dilihat dulu di tab community channelku, karena di situ insya Allah aku paling cepat update-nya. Atau kalau mau juga bisa lihat di IG ku, karena kalau misalnya IG ku apa namanya bisa lihat di sampul channelku lah. Oke, segitu aja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Pak Sandi 1412.